Bukalapak. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Belman Setia Zipua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat atau motivasi hidup dari alumni kita IKA dari Papua. Siapa lagi kalau bukan Pak Dohona. Hari ini kita merenungkan tentang suatu konsekuensi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Namun, kadang konsekuensi kesalahan manusia ini ditutupi dengan rasa tidak tahu, tidak menerima, dan apalagi menyalahkan Tuhan. Dan juga bisa menyalahkan sekeliling atau sama kita. Nah, renungan ini kita lihat dalam sudut pandang manusia itu sendiri. Karena satu kesalahan atau suatu masalah bisa ditimbulkan dari kita, bisa ditimbulkan dari lingkungan, kiri kanan kita, atau situasi, sikon, dan bisa terjadi itu seizin juga yang harus kita terima dan harus kita lewati. Nah, ada 3 hal yang direnungkan oleh kita, dan salah satunya dari sisi kesalahan konsekuensi manusia itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita langsung aja menyaksikan renungan singkat dari kita Pak Dohona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca baik-baik, kalau kita belajar baik-baik dari kisah orang Israel, perjalanan orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, bukan karena Tuhan tidak suka lagi dengan mereka, bukan karena Tuhan tidak lagi sayang kepada mereka, tetapi karena mereka sendiri yang tidak menjaga apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka dijarah, mereka diperbudak, mereka dianiaya, dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka sendiri. Mereka sendiri yang berbuat. Lalu mereka merengek-rengek kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini semua terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hari ini, kita berkata, Tuhan, kenapa saya susah? Kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Mana kasih Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi begitu besar akan dunia ini. Mana kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah keluarga hari Selasa yang lalu, saya sudah sampaikan rata-rata dan kebanyakan kesusahan, penderitaan yang kita alami bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang hadir dari persekutuan ibadah keluarga, masih ingat, bukan karena Tuhan tapi kebanyakan karena kita. Contohnya kita sakit. Hari Selasa yang lalu saya sudah beri contoh tentang stroke. Orang stroke karena apa? Karena Tuhan izinkan terjadi. Karena kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak jaga pola makan. Betul ya? Kenapa kolesterol? Hah? Biasa karena terlalu banyak berminyak-minyak makan. Satu lagi saya beri contoh. Kenapa penyakit HIV ada? Karena Tuhan. Orang bilang Tuhan izinkan ini terjadi bagi saya supaya saya bertobat. Bapak Ibu Saudara, bukan karena Tuhan, tapi karena hidupmu, kelakuanmu, engkau tidak jaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di Papua HIV angkanya tinggi sekali. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab. Tapi mari kita jaga diri kita masing-masing. Jaga kelakuan kita. Supaya jangan kita tuntut Tuhan terus. Tuhan, mana janjimu, mana kasihmu, mana anugerahmu. Katanya engkau menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Tapi kita sendiri tidak akan jaga hidup ini baik-baik. Lalu kita minta Tuhan sembuhkan saya, tolong saya. Mana kuasa Tuhan, mana mujizat Tuhan yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab.
Kalau Tuhan bisa jawab, bilang, salah kamu sendiri. Saya sudah berikan kamu hikmat pikiran bijaksana, makan ini, makan ini, makan ini. Ada seorang ibu yang berkata kepada saya, kita makan saja. Selagi ada obat di rumah sakit, nanti kita beli obat saja. Ya, saya sedikit ketawa dan sedikit, wah ini bahaya juga ini. Ya puji Tuhan kalau ada uang. Cuman masalahnya sudah sakit, tidak ada uang, lalu kita minta Tuhan tolong. Salah sendiri. Nah kebanyakan apa yang kita alami baru kita tuntut Tuhan. Kita balik tuntut janji Tuhan. Kita lagi tuntut berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita salah menilai Tuhan. Kita seakan-akan bawa kasih Tuhan yang besar, itu kita tarik kepada kehidupan kita yang sangat kecil ini di bawah.